Ibu, ibu, dalam hati. Jangan banyak alasan. Ibu, Nabi kita mengajarkan kalau kita bertemu dengan orang lain, tebarkan salam. Kenapa Nabi ajarkan kita untuk menebarkan salam? Karena ternyata Bu, salam itu doa yang sangat mustajab. Ada 3 permintaan kita melalui salam. Yang pertama, kita meminta keselamatan kepada Allah. Dan saya yakin kita semua yang hadir ini kepengen selamat dunia dan akhirat, betul? Yang kedua, kita mau minta rahmat. Apa itu rahmat? Kalau bahasa Makassarnya namanya pangamaseang. Mengerti bahasa Makassar sini? Mengerti jadi? Ya, mohon maaf Mami sebentar tidak bisa saya campur Bugis karena saya orang Mata, Makassar Tattara. Pangamasean, siapa yang diberikan rahmat oleh Allah, maka insya Allah bahagia hidupnya. Jadi bukan banyaknya yang kita mau, tapi yang penting dapat rahmat. Nanti yang memasukkan kita ke dalam surga Ibu 2 ji. Yang pertama dapat rahmat dari Allah, yang kedua dapat syafaat dari Rasulullah. Dan kita semua ini kepengen dirahmati hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Yang ketiga, apa yang kita minta melalui salam yaitu berkah alias barakah. Siapa yang diberkati oleh Allah, insya Allah hidupnya damai, sejahtera, bahagia. Jadi bukan persoalan banyaknya uang, banyak orang ya punya uang tapi tidak bahagia, betul tidak? Tapi biar sedikit tapi berkah. Makanya Nabi katakan tebarkan salam. Kenapa? Karena salam itu adalah doa yang sangat mustajab. Oleh karena itu, Ibu, ya, saya minta izin di sebelah kiri, boleh jadi ulang salamnya? Boleh, Bu. 2 orang setuju, boleh? Atau saya awali dengan pantun? Boleh. Minta cakep saja. Terbanglah tinggi si burung balang, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa tadi tidak jawab salam, saya doakan suaminya dibawa janda pirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagusnya juga kalau rame, betul tidak? Kaimanihim alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة عجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil, sekali lagi rabbil alamin. Pertama-tama sama kita hormati, sama kita alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini, malam ke takziah yang ketiga, kembali Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, terlebih Allah berikan kita taufik untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti takziah malam ketiga. Bapak Ibu sekalian, siapa yang hadir pada malam hari ini, insya Allah akan banyak rahmat pahala yang diberikan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu, siapa yang hadir pada malam hari ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Bapak Ibu, siapa yang menghadiri majelis seperti ini, datang meringankan beban yang dialami oleh saudaranya yang mengalami musibah, maka Allah jatuh cinta akan memandang kita semua. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah, amin. Saking cintanya Allah kepada orang-orang yang hadir di satu majelis Bapak Ibu, maka Allah utus malaikatnya kemari. Hanya saja kita tidak mampu melihat malaikat. Seandainya kita mampu melihat malaikat, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mau jauh duduknya, tidak ada yang mau tidur. Kebiasa itu juga ada jamaah, belum dimulai acara, belum dimulai ceramah, nampai pengantar, tidur rioloi. Iya, alhamdulillah malam ini tidak ada kuliah. Makanya ibu, piwali saya kia. Terlalu jauh beki jadi kata terus kuano tersebut. Ibu, ya kita bikin kesepakatan. Apalagi saya jauh ini, saya jauh-jauh datang dari Goa, ya. Iya, Goa. Ya, jadi perbatasan Makassar, Goa, Jalan Tun Abdullah. Saya berhenti ceramah kalau sudah sampai waktunya. Siapa yang hadir malam ini didoakan oleh malaikat. Apa doanya malaikat, Ibu? Malaikat itu datang, bersujud lalu kepakkan sayapnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, seluruh hamba-Mu yang hadir malam ini di majelis takziah malam ini, ya Allah, jangan biarkan tinggalkan tempat duduknya kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya. Amin. Kita semua ini kan banyak dosa, betul tidak? Tidak ada manusia yang sempurna kecuali para nabi dan rasul, wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa beliau, betul? Tapi kalau macam kita, Bapak Ibu sekalian, banyak dosa, banyak, tidak bisa dihitung. Apalagi bapak-bapak itu sumber dosanya paling banyak, laki-laki sumber dosa paling banyak disebabkan oleh matanya. Betul tidak, Pak? Kenapa, Bu? Matanya karena laki-laki itu cenderung sembarangan liar. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita malam ini, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Kalau perempuan sumber dosanya paling banyak di mana, Bu? Di mana, Bu? Alhamdulillah, sadar Jaki. Di mulut. Kenapa perempuan sumber dosanya lebih banyak di mulut? Kita bisa pahami karena perempuan itu cenderung apa nalia itu nak komentari. Betul tidak? Saya saja berdiri di sini, ya, nalihat-lihat Kak, baru nak komentar kina kau bito mana bilang, "Deh, gagana kau ustaz kan." Coba itu. Iya. Masya Allah. Tapi itu yang puji Kak Jamak gembira, nah, karena ya saya sudah baru 2 anak. Ya, mari Ki, ya. Ya. Disimpan di situ nah. Iya. Yang kedua, apa doanya malaikat, Bapak Ibu?
Ya Allah, seluruh hamba-Mu yang hadir malam ini, kalau dia datang dalam keadaan kesulitan, ada yang sakit, atau ada masalah dalam kehidupannya, ya Allah, angkat kesulitannya, berikan solusi dari segala permasalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan Ibu disebutkan dalam hadis, ternyata orang yang senang bermajlis itu, dia akan mendapatkan pahala jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan saya yakin malam ini Bapak Ibu sekalian, sepulang dari tempat tasya ini, tidak ada yang mampu sholat sunnah 1000 rakaat. Betul tidak? Iya, jangankan kita, jangankan ibu, saya pribadi, ustadz yang datang ceramah, tidak mampu sholat sunnah 1000 rakaat malam ini. Tapi siapa yang hadir pada malam hari ini, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah, diberikan ganjaran pahala lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena malam ini kita semua sehat. Iya. Sehat itu adalah salah satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal. Makanya apapun keadaan kita Bapak Ibu sekalian, selalulah bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada keadaan yang didatangkan oleh Allah kecuali itu yang terbaik kepada hambanya. Betul tidak? Makanya saya selalu katakan bagi Anda, bagi ibu-ibu yang kurus, tidak usah ya repot minum obat nafsu makan, penambah nafsu makan agar naik berat badannya. Tidak usah. Biar kurus, yang penting sehat. Anda yang gemuk, tidak usah sibuk cari obat pelangsing. Biar gemuk, yang penting sehat. Gampang. Saya tidak singgung ini yang gemuk, saya buncit tonnya sedikit. Ya, kan bagus itu kalau gemuk. Dilihat dari belakang, deh kuatnya ini orang. Dilihat dari samping, deh sejahteranya ini ibu. Dilihat dari depan, deh galong. Iya, bergelombang mami perut. Masya Allah. Selawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan, sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat kita senantiasa menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau. Yuk kita sama-sama bersalawat malam ini. Mudah-mudahan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada almarhum. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Di sini ada tunji yang bersalawat tapi bibirnya goyang. Salatullah. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena di setiap kelahiran Bapak Ibu, pasangannya adalah kematian. Kehidupan ada pasangannya adalah kematian. Kullun hayyin mayyit. Semua yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang tidak bisa lepas yang namanya kematian. Sepanjang ia makhluk hidup, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Diperjelas dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Hanya saja kalau kita berbicara masalah kematian Bapak Ibu, rata-rata orang takut akan kematian. Betul apa betul? Iya, contoh. Ibu takut mati? Tidak. Ya, alhamdulillah. Tidak takut mati. Ya bagus. Kalau yang di belakang yang sana melaknat. Nggak usah takut mati. Kenapa? Karena biar kita takut kalau tiba waktunya kita akan mati. Betul tidak? Tapi apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha karamallahu wajhaha, jangan takut mati, tapi takutlah jangan sampai umurmu tidak bermanfaat. Jangan takut mati, tapi takutlah jangan sampai kematian datang menjemputmu, lalu engkau tidak memiliki bekal yang cukup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah, yuk
mari kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, bahwa apakah kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk mengalami atau menjadikan sebagai bekal untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Nah, kalau kita berbicara masalah kematian, Ibu, jangankan kita, saya pribadi takut mati. Kalau saya ditanya sama jamaah, Ustaz, takut mati tidak? Saya katakan, saya takut mati. Kenapa takut mati? Satu, yang membuat manusia takut mati, satu, karena hutbut dunia, terlalu cinta kepada dunia, takut meninggalkan anak dan istrinya, takut meninggalkan suami dan anak-anaknya, takut meninggalkan harta benda yang dikumpulkannya. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu, yang membuat kita takut mati, karena kita tidak tahu bagaimana nasib tadi alam kubur. Betul? Itu yang membuat orang takut mati, persoalan huru-hara di alam kubur. Oleh karena itu Bapak Ibu, masalah kematian ini adalah orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang protokol, yang mengaji, ibu-ibu, yang mendengar, yang ceramah. Pelan-pelan kok. Kalau dibilang penceramah besarnya suaranya balas dendam. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW seluruh rakaat yang kita lalaikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata solat itu adalah kuncinya surga. As-salatu miftahul khair. Solat itu adalah kuncinya surga Bapak Ibu. Makanya ketika kita sudah berada di alam kubur nantinya, ketika keluarga sudah pulang meninggalkan kita, kita sudah dibacakan doa mereka pulang, maka 7 langkah mereka tinggalkan kita. Riwayat lain disebutkan 40 langkah meninggalkan kita. Allah sudah utus 2 malaikat untuk datang menemui kita. Malaikat apa itu? Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Apa yang ingin dia datang diambil adalah datang untuk bertanya Bapak Ibu. Pertanyaannya ini sudah kita hafal semua, dan ini adalah soal yang sudah dibocorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita mau daftar pegawai itu soalnya dirahasiakan, betul tidak? Apalagi kalau kita mau daftar tentara itu dirahasiakan soalnya. Tapi persoalan pertanyaannya ini malaikat mungkar dan nakir Bapak Ibu sekalian di alam kubur sudah dibocorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka siapa yang jaga solatnya Bapak Ibu sekalian, amalan solatnya sendiri yang akan menjawab pertanyaannya malaikat mungkar wa nakir. Makanya jangankan kita, anak-anak kecil saja kalau ditanya persoalan pertanyaannya malaikat mungkar, itu semua nak tahu, bisa nak jawab. Ya, contohnya, sini kina, sini ki, wih takut. Ya, sini ke sini. Ya, yang ku takut nah. Siapa nama mata? Siapa? Saga. Ada mama nu sini? Ada. Bapak nu? Ada juga? Enggak ada. Iya. Anggap saja saya malaikat mungkar nah. Pertanyaannya malaikat mungkar tanya, jawab kena. Kalau nu jawab kiku kasih ke dia. Betulan aku kasih ke dia. Iya. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nenek nak kapan? Ya, satu bocor nih. Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Tuhan. Ya. Muhammad. Madiduka, apa agamamu? Ahmad. Ya. Pintar ini. Mana mama? Nah. Yang kau kak beli kalau pulangnya? Iya, karena dia berani maju, saya kasih hadiah. Ya. Yang kau 1000 tahu. Pembeli opo. Kau sini. Kelas berapa Maki? Kelas 4. Tak lewa-lewa kalau tidak nak tahu ki. Man rabbuka, siapa Tuhanmu?
Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Madinuka, apa agamamu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Al-Quran. Aina kiblatuka, kemana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ah, jago nih kalau udah tahu. Ya cek. Ah, karena dia maju, kasih dia. Iya anak-anak, ini di dunia mudah jawabnya, tapi di alam kubur Bapak Ibu disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, satu kali malaikat mungkar itu berbicara, itu suaranya seperti guntur, penglihatannya seperti kilat, keluar bara api di mulutnya satu kali dia berucap. Maka kira-kira siapa yang berani kalau bukan amal kebaikan yang kita bawa? Makanya Bapak Ibu, siapa yang jaga sholatnya, insya Allah amalan sholatnya, gerakan sholat yang mana yang akan menjawab pertanyaan itu ketika malaikat mungkar berkata man rabbuka, maka pahala takbiratul ihram yang akan menjawab. Kenapa? Karena ketika ia hidup senantiasa mengangkat takbir Allahu Akbar, man rabbuka, Allahu Rabbi. Makanya jaga sholat Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kan kalau ada acara pengantin, kadang-kadang kita ini lalai sholat, betul tidak? Apalagi ibu-ibu. Mohon maaf, anggaplah ya kita mau antar pengantin laki-laki untuk menikah. Misalnya menikah di Kota Maros. Siapa nama Pak protokol? Pak Rahman. Anggaplah Pak Rahman mau diantar menikah di Maros. Contoh nih. Ya. Akad nikah jam 10 pagi. Kira-kira supaya tidak terlambat, kita berangkat di sini jam berapa, Bu? Jam 8 paling lambat ya. Iya, itu paling cocok. Alhamdulillah, bapak-bapak yang datang bawa mobilnya berjejer, ada 70 mobil mau antar ke Pak Rahman. Jam 8 sudah ada semua, standby mobilnya. Cuma sayang tidak berangkat ke jam 8. Kenapa? Karena bapak datang sendiri bawa mobil, tidak ada penumpang. Kenapa penumpangnya? Itu penumpang yang mau bawa erang-erang, yang mau bawa bosara. Sementara mak mode lama baru datang. Kami memang itu perempuan kalau keperhatikan, Masya Allah, lama memang mak mode. Pertama itu nadompul kirong, dasar-dasar. Sudah dasar-dasar baru dia gosok. Sudah ada gosok baru dia kuas. Sudah nak kuas dia cat. Apa catnya Pak? Warna-warna pink, warna-warna ungu begitu. Betul tidak? Sudah itu na profil kisedeng. Anu bagus mah dari Allah, itu alami. Bilang kisedeng. Ya, tidak enak dilihat karena tumpul ujung, tumpul pangkal. Jadi dia cukur baru nagambar ulang. Kembelen-belen namanya itu. Iya. Akhirnya apa? Itu yang bikin lama bikin lama kita berangkat. Begitu datang, ternyata mau jam 10 baru kita berangkat. Masya Allah, di tengah jalan ternyata apa yang terjadi? Ada macet. Sampai di Maros, ternyata jam 12 lewat, azan sudah berkumandang. Maka apa yang terjadi? Dia bilang Pak Imam yang menunggu mau nikahkan ini pengantin, dia bilang, iya karena masjid dekat kita harus sholat duhur dulu. Setelah sholat duhur, baru dinikahkan pengantin. Ini bapak-bapak yang cepat datang bawa mobilnya, ikut sama Pak Imam pergi di masjid. Kalau ibu-ibu yang lama ditunggu, ya bukan masjid nak cari apa nak serbu es buah. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak sholat duhur, pulang antar pengantin kecapean. Karena capek dia baring-baring. Ternyata lewat lagi sholat asar. Begitu azan berkumandang, maghrib baru dia bangun. Apa dia bilang? Ih, maghrib nih tidak dirasanya waktu di. Bagaimana mau rasa? Nah tidur kok. Itu satu. Makanya Bapak Ibu sekalian tolong jaga sholat. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang akan menolong kita di alam kubur? Ternyata, iya,
pahala yang pertama kita nikmati di alam kubur adalah pahala sedekah, Bapak Ibu sekalian. Makanya usahakan rajin-rajin sedekah, biar sedikit, yang penting istiqomah, rutin. Betul? Ibu, ibu, dipanggil ibu, Nabi bilang betul. Oh ibu, sedekah itu jangan dipikir, jangan selalu bahwa uang ya. Sedekah itu banyak macamnya Bu. Kalau ada uang, tas sedekah dengan uang. Kalau tidak ada, bisa sedekah dalam bentuk makanan. Kayak macam ini, acara tasya seperti ini Bapak Ibu, ya. Cukup bawa sedikit, datang makanan-makanan. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu adalah sedekah yang paling cepat sampai di orang yang mati. Pahalanya lebih cepat sampai. Kenapa? Karena begitu orang makan, begitu orang minum, insya Allah pahalanya sampai. Makanya acara seperti ini, biasanya tuan rumah itu dan keluarga siapkan kue, siapkan air minum. Jadi kalau dibagikan ke itu kue, minta tolong tinggal ke makan ke. Kalau tidak bisa ke makan ke di tempat, bawa pulang. Jangan tinggalkan di tempat duduk sebelum dibagi itu dos. Betul tidak? Kebanyakan tong itu salah paham. Maka dia tidak sampai itu makanan, ada orang mati. Tidak sampai memang makanannya. Yang sampai adalah pahalanya. Makanya kalau datang ke ada musibah seperti ini, tetangga tak sedekah ki, bawa ki kue, rokok kah, rokok cangkuning kah, atau apakah, ya, yang penting bawa tentengan, ya toh. Kan bagus juga itu kalau banyak yang bawa, insya Allah pulang pak protokol ada tenten pulang. Begitu juga yang mengaji, betul tidak? Lebih-lebih penceramah. Bukan kode. Ku bilang saja contoh sedekah ini. Iya. Tapi mudah-mudahan mengerti kok. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, luar biasa itu. Iya. Bukan apanya kalau saya itu datang ceramah. Saya kan kalau pergi ceramah kan pulang larut malam, rata-rata jam 11 baru sampai di rumah. Apalagi kalau jauh begini, Maya jam 11 ke atas lah, jam 12. Maka saya bawa kunci sendiri. Ya supaya tidak ganggu lagi istri kan begitu. Jadi kunci sendiri. Ya, begitu saya berhenti turun dari mobil atau dari motor mau buka pagar, itu jandaya di sebelah kanan rumahku. Cepat tongi keluar biasa itu. Begini. Ustadz, dari mana Ki? Biasa datang konser. Oh, dari ceramah Ustadz. Ceramah apa Ki Ustadz? Ceramah tasya. Jadi kalau sudah mak bilang itu, bilang Tommy, ada kok. Jadi kalau ada tenting, aku bawa, aku bilang alhamdulillah ada sendal lekno. Tapi kalau tidak ada, aku bilang cilaka kau nebangi. Pernah mi cilaka. Iya. Sudah ke ceramah di sana di dekat Pantai Losari, Cendrawasih. Iya. Bu, hujan-hujan, musim hujan 2 tahun lalu. Apa terjadi Bapak Ibu? Sudah ke ceramah, tutup doa, duduk-duduk masih sebentar. Setelah duduk-duduk sebentar karena berhenti mi hujan, saya pamit Mak. Begitu pamit, ya itu tuan rumah dah jabaki Mak tahu. Nah, sudah ada jabaki karena tidak ada kulihat tentengan, duduk-duduk ke sebentar. Setelah saya duduk-duduk Ibu beberapa menit, ternyata tidak ada tanda-tanda, tak kala pamit Mak. Pamit Mak pulang. Begitu saya melangkah sekitar 5 meter, saya balik kanan lagi. Dalam hatiku bilang tidak ada betul itu. Ternyata tidak ada tanda-tanda. Saya jalan lurus pergi di motor. Begitu sampai di motor, ternyata ada anak muda dari belakang berteriak, Ustadz tunggu dulu. Dalam hatiku alhamdulillah ada jita buah. Begitu datang, saya balik kanan, lalu saya tanya, iya kenapa kita Ustadz helm tak lupai. Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebatas guyonan saja supaya tidak mengantuk kita. Bapak Ibu sekalian, siapa yang berani mengeluarkan satu dari sekian harta yang dimilikinya, tidak akan berkurang melainkan bertambah dan bertambah. Allah jamin lipat ganda.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Siapa yang berani mengeluarkan hartanya satu dari sekian banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah, maka apa janjinya Allah? Ibarat dia menanam satu biji, biji itu tumbuh bercabang 7 dan setiap cabang berbuah 100. Allah janji jamin 700 kali lipat. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, seandainya kita dengarkan teriakan orang yang telah dikubur, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan senantiasa memperbanyak sedekah kita. Kenapa? Karena orang yang berada di alam kubur, tangka cikoro, paguli batu, kata orang Makassar. Iya, itu menyesal. Orang yang rajin saja bersedekah masih menyesal. Kenapa orang yang rajin bersedekah menyesal? Penyesalannya adalah kenapa sedikit nah banyak jadi harta. Kenapa sedikit, seandainya lebih banyak lagi saya sedekahkan, maka lebih banyak lagi saya nikmati hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah digambarkan orang penyesalan, orang yang malas bersedekah, disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Kenapa Allah tempatkan dalam surah Al-Munafikun? Karena salah satu ciri orang yang munafik adalah enggan bersedekah. Karena dia katakan bahwa hasil yang dia dapatkan bukan karena siapa-siapa, tapi karena kerja kerasnya. Dia lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya bisa ya Allah engkau tunda kematianku, tunda ya Allah, biar sebentar saja, sedikit saja, 5 menit saja. Apa ingin pula dia lakukan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah, tapi apa boleh buat kalau kita sudah berada di alam kubur? Maka Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tapi berapa anaknya almarhum? 2. Masih kecil kapan nih? Masih kecil-kecil karena usianya ini almarhum 41. Masih kecil dik. Mana istrinya? Ya, Ibu. Jaga anak tak, didik anak tak, dekatkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena suami tak ini 2 mami na tunggu. Disebutkan dalam kitab Iyanatut Talibin, orang yang meninggal Bapak Ibu sekalian 2 jina tunggu dari ahli warisnya di belakang. Pertama adalah doanya, yang kedua adalah sedekahnya. Dan ibu, kalau ibu mau masuk surga, ada Bu. Kenapa? Karena Nabi katakan seorang janda yang ditinggal suaminya, kemudian ia menjaga kehormatannya, dia besarkan anak-anaknya, dia didik anak-anaknya, maka orang ini pertama dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti untuk dimasukkan ke dalam surga. Jangan mudah cepat tergoda, meskipun anak tak kecil. Insya Allah surga tempat tak kalau kita didik anak-anak tak dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah tetangga tak, keluarga tak, ya, omnya ini, anak-anaknya beliau yang terlupakan. Beliau anak-anaknya ini sudah yatim Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa bantu anak-anaknya kecuali dari orang-orang yang terdekat. Karenanya Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tapi ada jaminan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu, kalau ibu mau dijaga oleh Allah, anak-anaknya dijaga oleh Allah, akan diberikan hadiah dari Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. 1, amalkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah menjaga kalian. Ibu tidak akan mampu menjaga anaknya 24 jam. Tapi kalau ibu jaga Allah, jaga ibadah kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga ibu dan anak-anaknya. Jaga sholat 5 waktu, dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Ajari anak kita dengan Al-Quran. Dekatkan anak kita dengan sholat. Ajarkan anak kita bagaimana bisa melangkah ke masjid. Insya Allah Allah akan menjaga kita semua Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu, sedekah kalau kita ibu bisa jadi sedekah lalu kita tidak bisa sedekah, tidak mau sedekah, suatu saat Allah akan ambil itu rezeki dengan cara yang berbeda, betul tidak? Makanya saya ada pengalaman Bapak Ibu, saya ada pengalaman pulang ke ceramah saya singgah makan sari laut. Begitu saya singgah makan di sari laut Bapak Ibu, tiba-tiba ada anak-anak seperti ini besarnya yang baju orange tadi yang naik itu datang bawa kerupuk. Ada itu biasa bawa kerupuk, iya, datang. Dia bilang, Om, beli saya kerupukku Om. Kutanya, Mi, berapa kerupuk tak ini nak? Nah bilang, Ki, 5.003 Om. Alhamdulillah, aku bilang gunting Mi 3. Nah gunting Mi 3 Bapak Ibu. Setelah dia gunting 3 saya kasih Mi. Iya. Tidak perlu saya sebutkan berapa aku kasihkan Ki. Yang jelasnya bukan 5.000. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata setelah saya makan Bapak Ibu, 5 menit kemudian saya belum tinggalkan parkiran, ada telepon dari Jene Ponto. Ustadz, bisa Ki mengisi 2 malam ke depan takziah di Jene Ponto? Ada ini orang tuanya salah satu anggota dewan di Jene Ponto Ustadz meninggal. Saya bilang insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita saya mengisi takziah di sana Bapak Ibu. Ternyata karena musim pilkada saya dipesan sama protokol jangan terlalu lama karena ada calon bupati datang mau orasi. Jadi berapa menit? Nah bilang 25 menit saja. Alhamdulillah saya ceramah 25 menit Bapak Ibu. Setelah ceramah naik itu calon bupati ya orasi. Singkat cerita karena saya jauh baru musim hujan saya bawa mobil. Saya bilang saya pamit nih kalau begitu lanjut kami saja di belakang apa yang mau dilanjutkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian anggota dewan itu jabaki Kak. Ternyata karena agak tebal Ki kurasa penasaran Kak. Saking penasaranku, ku bilangi sama itu temanku yang sopiri Kak, ku bilangi cari ku dulu pom bensin mau Kak kencing. Pura-pura mama masih kencing Bapak Ibu. Ternyata begitu ku buka, oh Masya Allah, ternyata tebal. Ku tarik keluar, merah-merah semua. Karena semakin penasaran Kak, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini produksi UIN. Saya periksa, ku hitung, ku taksir, kayaknya ada sekitar ya 3.000-an lebih Bapak Ibu sekalian. Tahu 3.000 Bu? Iya. Saya bilang alhamdulillah terima kasih ya Allah betapa besar nikmatmu ya Allah. Ku pikir-pikir Mi dari mana ini kenapa Allah kasih Kak rezeki. Maka ku ingat Mi barangkali ini barakatna sedekahku waktu ada anak-anak datang jam 11 malam menjual kerupuk saya kasih sedikit. Masya Allah Allah kasih lipat. Ya, berapa kali lipat itu Bapak Ibu sekalian. Nah 25 menit ya ceramah. Iya, nah 3.000 Bu. Apalagi ini Bang ya lebih ke 1 jam.